Pak Ustadz, Afwan izin bertanya, saya bekerja di salah satu perusahaan yang dimana memiliki pemimpin yang buruk dalam perkataan terhadap karyawan, baik yang tidak melakukan kesalahan maupun yang melakukan kesalahan. Di sisi lain, banyak rekan kerja yang curhat mengenai sikap buruk pemimpin kerja kami tersebut. Namun Ana takut ghibah menanggapi teman Ana tersebut. Bagaimana cara menjaga hati untuk tetap berhusnuzon tatkala memiliki pemimpin pekerjaan yang buruk seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Na'am, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, lembah wail yang ada di neraka jahanam buat orang yang suka mengumpat, suka memaki. Maka orang mukmin itu, kata Nabi SAW, laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badi'. Mukmin itu gak suka melaknat, gak suka memaki, gak kotor ngomongnya orang beriman itu enggak. Ini orang yang suka mengumpat, suka memaki, kotor omongannya, alladzi jama'a mala wa 'addada, kerjanya ngumpulin harta. Jadi yang ada dalam benak dia adalah uang. Akhirnya dia stres hidupnya, mudah marah, gampang emosi. Kalau emosi yang keluar adalah kata-kata yang buruk. Tugas kita kalau memang dia sebagai pemimpin di perusahaan, kalau ternyata ada pemimpin yang lebih tinggi lagi, boleh jadi kita melaporkan dengan harapan laporan ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di antara bentuk ghibah yang diperbolehkan adalah tatkala kita melihat ada sebuah kezaliman, ada sebuah kesalahan yang mungkin kita sebagai anak buah nggak mampu untuk memperbaikinya. Kita dapat mencari atasan yang lebih tinggi atau kawan yang dapat memberikan nasihat. Yang kadangkala ya kita gimana mau ngasih nasihat, Ustaz? Dia marah-marah dulu sama kita. Sehingga nggak pernah kita dapat menyampaikan nasihat tersebut. Sehingga boleh jadi caranya, tadi ada teman yang curhat umpamanya, gimana sekarang? Kalau cuma ngomongin doang nggak ada gunanya. Boleh jadi ini masuk ghibah. Tapi kalau memang tujuannya bagaimana pemimpin itu dapat menjadi lebih baik, maka kita cari solusi. Atau kita undang ustadz umpamanya bikin kajian di tempat kita, bagaimana menjaga lisan. Atau paling tidak tadi yang selevel sama dia, kita cari. Atau yang di atasnya, paling tidak dia dapat memberikan nasihat. Karena yang jelas Anda lihat, perusahaan itu yang diinginkan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang kadang-kala ada pemimpin-pemimpin tadi yang ngomongnya nggak baik sama sekali. Yang nggak pantas jadi pemimpin. Karena ini menunjukkan hatinya bermasalah. Jadi mungkin seperti itu sambil didoakan semoga dia dapat mendapatkan hidayah. Soalnya kalau sekedar curhat, ngomong tanpa ada tujuan untuk memperbaiki, ya jadinya cuma ghibah doang nantinya. Akhirnya kita yang udah dizalimin sama tuh orang, akhirnya kita berbagi pahala sama dia gara-gara kita membicarakan keburukan dia. Ahibati fillah, ada dosa yang terus terang-terangan disampaikan, dilakukan terang-terangan, yang menyebabkan orang itu nggak ada kehormatannya lagi sehingga dia halal untuk diribain. Seperti orang yang berzina terang-terangan, minum terang-terangan, dia itu kehormatannya udah nggak ada sehingga ribain dia nggak dosa. Ada wallahu a'lam. Nah.